Puji Tuhan, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Malam hari ini kita bersua kembali untuk kita sama-sama menggali kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita lebih jauh melihat kebenaran firman Tuhan, mari satukan hati kita untuk kita sama-sama berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, berterima kasih atas setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi setiap kami. Roh Kudus tuntun kami, sertai kami, agar hidup kami boleh tetap senantiasa ada dalam kemurahan Tuhan. Kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan malam hari ini dalam satu ayat di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-50 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita semua. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Renungan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita semua akan sebuah sikap yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan dalam kita menghadapi situasi-situasi, keadaan dan kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Hari-hari yang sedang kita alami saat ini bukanlah hari-hari yang penuh dengan kemudahan. Bukanlah hari-hari yang penuh dengan hal-hal yang memudahkan langkah kita, melainkan satu kondisi, satu keadaan di masa pandemi yang masih berlarut-larut ini memunculkan berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Satu persoalan muncul belum selesai, muncul persoalan yang baru. Persoalan yang baru belum selesai, muncul lagi ditindih dengan persoalan yang baru lagi. Inilah yang sedang kita alami hari-hari ini. Bagaimana hidup kita dipenuhi dengan berbagai macam tekanan-tekanan, himpitan-himpitan yang harus kita alami. Baik dari keluarga kita, baik persoalan yang muncul dari lingkungan di mana kita berada, baik himpitan-himpitan yang muncul oleh karena tuntutan-tuntutan pekerjaan yang membuat kita semakin sesak menjalani kehidupan kita. Tetapi malam hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Inilah pengalaman yang indah yang boleh saya secara pribadi alami bersama-sama dengan Tuhan. Bulan-bulan Juni dan mengawali bulan Juli bukanlah hal yang gampang untuk saya secara pribadi menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan dunia pendidikan. Melepas anak-anak mengakhiri masa pendidikan mereka dalam sebuah acara graduation, orang tua meminta, kami ingin mengadakan graduation secara langsung tatap muka. Kami coba analisa, kami coba persiapkan. Acara berjalan. Acara berjalan dengan baik. Tetapi gemuruh ada dalam hati saya. Saat mereka, anak-anak, orang tua, dan guru-guru masih bersuka cita setelah kegiatan graduation selesai. Mereka mengadakan acara foto booth, mereka mengadakan acara temu kangen sebentar. Saya menyingkir dari keriuhan itu, memasuki satu ruangan yang hanya saya seorang diri. Tertunduk saya di hadapan Tuhan. Tuhan tolong agar setelah acara ini selesai, tidak ada kondisi-kondisi yang akan menekan,
yang akan memunculkan polemik, yang akan memunculkan persoalan baru. Saya berdoa, tolong jagai anak-anak, tolong jagai orang tua, tolong jagai guru-guru, agar jangan sampai ada di antara mereka satu pun yang mengalami sakit, entah panas, entah batuk, entah flu. Di satu sisi saya merasa senang, sebab bisa memfasilitasi kerinduan anak-anak di hari terakhir melepas masa pendidikan mereka. Mereka bisa berjumpa dengan teman-teman mereka. Tetapi di satu sisi yang lain ada kekhawatiran yang juga muncul dalam diri saya secara pribadi. Makanya ketika guru, anak-anak, orang tua, mereka masih menjalankan aktivitas mereka, tentunya tetap dalam protokol kesehatan yang ketat dijalankan. Saya menyingkir dari keriuhan itu, mencari tempat tersendiri di mana hanya saya seorang diri ada di ruangan itu. Hanya berseru kepada Tuhan. Dan sampai detik hari ini saya tidak mendengar ada persoalan-persoalan atau kekhawatiran-kekhawatiran yang saya khawatirkan itu terjadi. Ketika merasa sesak, datang kepada Tuhan. Satu persoalan ini selesai. Muncul lagi sebuah tantangan yang baru. Mempersiapkan sebuah kegiatan pembelajaran dalam kondisi yang belum pasti. Menjelang anak-anak masuk sekolah. Dan sekitar 2 atau 3 hari harus mengadakan parents meeting. Belum ada ketentuan yang jelas yang diberikan oleh pengawas sekolah. Tetapi saya dan teman-teman harus dituntut menyiapkan sebuah skenario kegiatan. Jika kondisi A, kegiatan harus A. Jika kondisi B, harus meramu kegiatan A dan B. Jika kondisi C, harus bisa meramu kegiatan A, B, dan C. Bukan persoalan yang mudah yang saya alami. Saya merasakan Tuhan ini begitu ruwet ada dalam pikiran saya. Ini begitu susah untuk saya urai. Dalam pertemuan dengan teman-teman berkoordinasi mempersiapkan semua skenario itu. Dari kami posisi duduk di kursi masing-masing. Sampai ada teman saya ambil whiteboard taruh di depan. Dia duduk di lantai, coret-coret. Ini nggak ketemu. Kondisi A harus digabung dengan kondisi B. Jadwalnya bagaimana? Tidak ketemu. Coret-coret lagi. Belum harus menyiapkan kondisi C, skenario C. A, B, C harus kita ramu lagi. Tidak ketemu-ketemu lagi. Sampai akhirnya kami terdiam. Tetapi ayat firman Tuhan ini bekerja. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Dalam ketidaktahuan, Tuhan berikan hikmat-hikmat yang baru. Planning A, planning B, planning C. Sehingga ketika kegiatan parents meeting, berbagai macam pertanyaan yang tidak kami duga tetap bisa dilayani dengan baik. Ini kondisi yang hari-hari ini sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tuntutan pekerjaan mungkin menuntut kita memiliki kemampuan, kecakapan yang lebih dalam menganalisa segala sesuatu yang belum kita ketahui dan mencari jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu. Ini membuat pikiran kita seolah-olah dipenuhi dengan berbagai macam persoalan yang ruwet. Saya katakan, Tuhan, ini ruwet, saya susah untuk mengurai. Dalam kondisi seperti itu, sampai satu ketika saya mengalami kondisi kepala ini seperti dipukul dengan sebuah pukulan yang sangat-sangat keras dan memunculkan sakit kepala yang luar biasa. Itu adalah kondisi juga di mana pada waktu itu harus mempersiapkan kegiatan SEAL. Tetapi tema dalam SEAL itu dikatakan never give up. Jangan menyerah. Sebab ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berseru dalam kesesakan, firman Tuhan katakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mungkin ini
kondisi-kondisi ini yang sedang kita alami saat-saat ini. Pikiran kita ruwet oleh karena berbagai macam tekanan dan persoalan yang sedang kita hadapi. Susah untuk mengurai satu persatu. Tetapi ketika kita datang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan hikmat-hikmat yang baru, ide-ide yang baru. Saya jadi teringat ketika satu kali berkesempatan bertemu dengan Bapak Gembala tanyakan, kenapa kondisimu hari-hari ini sering sakit kepala? Inilah yang sedang saya hadapi hari-hari ini, Om. Saya sampaikan. Tetapi di tengah himpitan, di tengah tekanan, dalam kondisi yang terjepit, tangan Tuhan bekerja. Saya tidak perlu menjerit-jerit histeris untuk menyatakan betapa beratnya beban yang harus saya pikul. Sebab apa? Ketika kita berseru kepada Tuhan, tangan Tuhan akan meluputkan setiap kita semua dan mengeluarkan kita dari persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Untuk itu, renungan malam hari ini memberi saya sebuah inspirasi. Sekalipun kita terjepit, tapi kita tak menjerit kesakitan. Sekalipun kita terjepit, tapi kita tak menjerit karena kekhawatiran. Sekalipun kita terjepit, tetapi kita tak menjerit oleh karena keputusasaan. Sebab ketika kita berseru kepada Tuhan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Hingga ketika yang ruwet itu bisa terurai, setiap bagian demi bagian. Tanggung jawab disil boleh selesai, boleh dikerjakan dengan baik. Tugas di sekolah, planning A meramu planning B, planning A dan planning B harus diramu dengan planning C. Ketemu akhirnya patron demi patron dari setiap persoalan itu dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu. Sebuah tuntunan hikmat yang sangat luar biasa Tuhan kerjakan ketika kita datang dan berseru kepada Tuhan. Karena Dia akan meluputkan kita. Dan dari mulut kita, kita akan memuliakan nama Tuhan. Menutup renungan kita malam hari ini, mari sama-sama kita akan membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Ini menjadi doa saya buat setiap kita semua. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Saudaraku yang sedang mengalami kesesakan, karena banyaknya persoalan yang harus dihadapi, keruwetan hidup yang harus kita hadapi hari-hari ini. Persoalan demi persoalan yang menindih pikiran kita, sehingga membuat badan kita pun tergeletak tak berdaya. Tetapi kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Sebab tadi janji firman Tuhan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan akan meluputkan setiap kita semua. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Puji Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, sampaikan segala sesuatu yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Tak perlu kita simpan seorang diri, sebab tangan Tuhan akan menolong setiap kita semua. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, Tuhan yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Sebab ketika kami dalam kesesakan, oleh karena banyaknya persoalan-persoalan yang datang menghimpit kehidupan kami. Tetapi ketika kami datang dan berseru kepada Tuhan, Engkau akan meluputkan kami. Engkau akan membawa kami
kepada sebuah kemenangan demi kemenangan. Ada banyak cara Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Lewat tangan kuasa-Mu yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu itu ya Bapa. Bekerjalah di dalam kehidupan kami. Bekerjalah dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu. Bagi setiap mereka yang mengalami kesesakan, Tuhan mari ulurkan tangan-Mu. Mengeluarkan mereka dari kesesakan dan himpitan yang sedang dihadapi. Biarlah hidup kami tetap terus berpengharapan di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Engkaulah pertolongan dalam hidup kami. Kami tetap akan terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami ini ya Bapa. Sebab Engkaulah Allah yang sungguh setia dan mengasihi kami. Berikan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Berikan kelepasan bagi setiap yang mengalami himpitan-himpitan hidup. Berilah kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berjuang mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, mengatasi berbagai macam persoalan yang datang dalam dirinya. Berikan kemenangan-Mu. Kami letakkan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan, tangan yang penuh kuasa, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Gerejaku adalah rumahku.